Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mbak Devi Andika Putri dengan NPM 23045010007. Dalam video kali ini, saya akan melakukan review artikel internasional dengan topik studi kelayakan dengan judul artikel Ecotourism and Economic Sustainable Development of Local Communities from the Lens of Technological Innovation dengan fokus topik kepada the synergetic role of green industry and social capital. Dengan nama penulis ada Lu Hinyang, Long Mogo, Wenyang Huang, dan Xiaoqing Wang. Artikel ini diambil dari Jurnal International Review of Economic and Finance dengan volume 104 pada tahun 2025 bulan Desember. Dengan link doi bisa dilihat pada slide presentasi di atas. Penelitian ini mengkaji hubungan antara ekowisata dan pembangunan ekonomi berkelanjutan komunitas lokal dengan menggunakan data panel provinsi di Cina periode 2012 hingga 2022. Melalui metode Propensity Score Matching atau PSM dan Two-Way Fixed Effect, studi ini menunjukkan bahwa ekowisata ini berkontribusi langsung pada peningkatan keberlanjutan ekonomi sekaligus memicu efek mediasi melalui inovasi teknologi. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa green industry dan modal sosial memperkuat dampak positif tersebut. Namun, intensitas pengaruh ekowisata tidak merata, melainkan lebih kuat pada wilayah memiliki infrastruktur digital yang lebih baik, dan kondisi ekologis lebih stabil, dan kualitas modal manusia yang lebih tinggi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur dampak ekowisata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan komunitas lokal, serta menelusuri mekanisme pengaruh tersebut melalui inovasi teknologi sebagai mediator. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran green industry dan modal sosial sebagai faktor yang memperkuat hubungan tersebut, serta menguji heterogenitas dampak antar wilayah berdasarkan kesiapan digital, kondisi ekologi, dan tingkat modal manusia. Ruang lingkup penelitian ini mencakup dari analisis pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat provinsi di Cina dengan fokus kontribusi ekowisata terhadap pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan, dan studi ini juga menggunakan data panel jangka panjang dan memasukkan faktor struktural wilayah seperti kapasitas teknologi, stabilitas lingkungan, serta kualitas sumber daya manusia untuk menjelaskan variasi dampak ekowisata antar provinsi. Lalu, penelitian juga menggunakan pembangunan ekonomi berkelanjutan komunitas sebagai variabel dependen yang diukur melalui 6 indikator dan juga variabel independen berupa ekowisata, diskonstruksi sebagai indeks komposit yang menggabungkan indikator pariwisata dan kondisi ekologis. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel mekanisme berupa inovasi teknologi, green industry, dan modal sosial. Untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel provinsi di Cina periode 2012 hingga 2022 untuk mengurangi bias endokriниtas. Peneliti ini juga menerapkan Propensity Score Matching atau PSM tadi. Kemudian melanjutkan analisis dengan Two-Way Fixed Effect Model yang mengendalikan perbedaan antar wilayah dan antar waktu sehingga hasil estimasi nanti akan menjadi lebih akurat dan reliable. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan itu akan dianalisis secara bertahap mulai dari pengujian dampak, langsung ekowisata, lalu analisis mediasi melalui inovasi teknologi dan uji moderasi oleh industri hijau dan modal sosial sampai di analisis heterogenitas untuk menilai perbedaan efek antar wilayah. Untuk hasil temuannya, penelitian ini menunjukkan bahwa ekowisata ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan komunitas lokal. Dampaknya juga tidak hanya langsung, tetapi juga diperkuat melalui inovasi teknologi sebagai variabel mediasi. Selain itu, industri hijau dan modal sosial juga berperan sebagai faktor moderasi yang meningkatkan efektivitas ekowisata. Jadi, analisis heterogenitas ini juga mengungkap bahwa pengaruh ekowisata ini lebih kuat pada wilayah memiliki infrastruktur digital baik, kondisi ekologi stabil, dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi. Dan hasil yang sangat relevan dengan studi kelayakan, khususnya pada mata kuliah pariwisata ini, yaitu penggunaan teknologi digital yang mana terbukti meningkatkan daya saing destinasi. Sementara kesiapan modal sosial dan industri hijau merupakan faktor penting yang harus dianalisis bersama aspek finansial dan pasar. Nah, demikian kelayakan ekowisata ini bergantung pada potensi alam sekaligus kesiapan sistem pendukungnya. Untuk implikasi pada destinasi bisa diambil secara praktisnya, yaitu destinasi perlu
mengembangkan strategi berbasis kondisi wilayah, lalu memperkuat digitalisasi, meningkatkan ketahanan lingkungan, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Jadi, penguatan kelembagaan seperti skema keuangan hijau dan tata kelola yang multi pihak itu menjadi kunci keberlanjutan di jangka panjang. Dan juga pendekatan holistik yang berbasis komunitas juga menjadi arah utama dalam pengembangan suatu destinasi ekowisata. Terus, keterkaitan antara artikel ini dengan materi studi kelayakan pariwisata ialah penelitian ini relevan dengan mereka yang menunjukkan bahwa ekowisata ini memberi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif, sehingga layak dikembangkan sebagai destinasi berkelanjutan. Mereka juga ada dalam kerangka SWOT-nya, yaitu kekuatan ekowisata ini terlihat dari kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, sementara kelemahannya muncul di wilayah yang infrastrukturnya digital dan kualitas SDM-nya itu kurang memadai atau bisa dikatakan masih rendah. Lalu, peluangnya dapat dilihat dari integrasi antara industri hijau, sedangkan ancamannya ialah berkaitan dengan risiko ekologis dan ketimpangan antar wilayah. Di dalam temuannya, penelitian ini juga menekankan pentingnya investasi pada teknologi digital, lalu infrastruktur lingkungan, industri hijau, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi semuanya merupakan aspek penting dalam studi kelayakan. Lalu perbedaan dampak antar wilayah juga menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan kapasitas ekologis dan kesiapan digital. Dari sisi kelayakan lingkungan dan sosial, ekowisata terbukti mampu memperkuat perlindungan lingkungan dan modal sosial. Selain itu, mekanisme mediasi seperti inovasi teknologi dan moderasi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai faktor penguat dalam pengembangan destinasi. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan keterbatasan artikel ini, untuk kelebihannya sendiri, ia secara unggul karena secara metodologis menggunakan data panel provinsi dari tahun 2012 hingga 2022 yang mampu menangkap dinamika jangka panjang serta mengombinasikan PSM dan two-way fixed effect. Jadi, untuk meminimalkan bias. Dan juga secara konsep, kerangka analisisnya kuat karena menguji mekanisme mediasi dan moderasi dilengkapi dengan analisis heterogenitas regional yang membuat temuan lebih relevan. Untuk kekurangannya, penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan data makro tingkat provinsi yang tidak mampu menangkap dinamika komunitas. Jadi variabel yang tak terobservasi seperti tata kelola atau konflik sosial itu masih mungkin terjadi. Dan juga konteks penelitiannya yang hanya fokus pada Cina itu membatasi. Jadi penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada wilayah lain. Oke, untuk rekomendasi implementasi di Indonesia atau destinasi tertentu, peneliti ini memberikan beberapa pembelajaran penting nih bagi Indonesia. Pertama, penguatan inovasi teknologi yang perlu diprioritaskan terutama di desa wisata dan kawasan konservasi. Jadi, melalui digitalisasi layanan seperti tiket online, aplikasi interpretasi wisata, pemasaran digital, dan monitor lingkungan itu bisa dilakukan atau diterapkan. Hal ini juga sangat relevan untuk destinasi seperti di Magelang, Banyuwangi, Labuan Bajo, dan Raja Ampat. Lalu yang kedua yaitu penguatan modal sosial perlu dilakukan melalui pelatihan komunitas dan mekanisme pembagian manfaatan yang adil. Selanjutnya, ide untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat difokuskan pada level mikro untuk menilai dampak ekowisata terhadap pendapatan rumah tangga, partisipasi komunitas, dan perubahan sosial. Jadi, penelitian selanjutnya ini dapat kita tarik dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam artikel ini. Selain itu, kajian mengenai daya dukung ekologis dan jejak karbon wisatawan juga dapat memperkuat analisis keberlanjutan karena di dalam penelitian ini juga tidak membahas dua hal tersebut. Lalu penelitian lain juga dapat mengeksplorasi efektivitas digitalisasi di berbagai jenis destinasi Indonesia serta melakukan studi komparatif antar negara. Jadi Indonesia bisa membandingkan dengan destinasi yang ada di luar Indonesia untuk melihat sejauh mana sebenarnya kita tuh bisa memajukan pariwisata selanjutnya, dan juga lebih fokus lagi
kepada tata kelola dan kapasitas teknologi yang memengaruhi keberhasilan ekowisata. Sekian dari saya, terima kasih.